wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Nurul Islam, para cerdik pandai, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah hadirin hadirat mukminin wal mukminat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini salat fardu maghrib sudah kita tunaikan. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, melanjutkan kitab hadis Riyadhus Shalihin tentang bab turuqul khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana tema dalam judul ini, dalam bab ini yang difokuskan oleh Imam Nawawi adalah tentang motivasi melakukan kebaikan sekecil apapun, karena hal tersebut pasti dinilai oleh Allah dan dibalas menjadi ganjaran pahala. Walaupun kebaikan kecil itu tak ternampak di mata manusia, Allah tidak akan pernah luput dari kebijaksanaannya memberikan pahalanya pada kita semua. Nah, di bab ini kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini, hadirin sekalian, juga termasuk hadis dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar yang berbunyi, kata Abu Dzar, Nabi pernah bersabda kepada aku dengan sebuah sabdanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bilang apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau menyepelekan kebaikan walaupun kecil. Jadi ini namanya salah satu sifat Allah yang khabirun, maha teliti, dan Allah itu kalau bahasa akademisnya maha apresiatif. Allah pasti akan memberikan apresiasi walaupun amalan kita kecil, apalagi kalau besar. Makanya Nabi bilang nggak boleh kita mengecilkan satu kebaikan walaupun kebaikan itu terlihat cetek sama kita, nggak boleh. Ya, Nabi bilang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau menyepelekan satu kebaikan al-ma'ruf. Sedikit pun kebaikan kita tidak boleh meremehkannya. Dan di dalam hadis ini ternyata Nabi menyontohkan wa antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau jumpa dengan saudaramu dengan wajahmu yang tersenyum.
Jadi ternyata modal terkecil melakukan kebaikan paling minimal adalah jumpa dengan sesama kita, terus kita senyum. Nah, hal itu sudah termasuk ma'ruf, perkara yang ma'ruf, kebaikan dalam Islam. Allah cuma senyum aja tak ada modal, jangan disepelekan. Kata Nabi, la taqiranna bil ma'rufi syai'an, jangan kamu sepelekan, kecilkan kebaikan sedikit pun, jangan. Walaupun cuma engkau berjumpa saudaramu, kau tersenyum sama dia, ya. Antalqa akhaka biwajhin taliq. Wajhin taliq ini artinya biwajhin mutabassimin, dari kata tabasam. Tabasam itu artinya senyum, ya. Jadi ternyata kita jumpa di depan masjid ini dengan tetangga kita senyum. Belum salam ini, cuma senyum. Tidak pakai salam nih umpamanya. Walaupun afdolnya kita sesama muslim kan salam. Cuma senyum di sini nggak dibilang salam. Kalau salam modalnya ada, modal suara dan tenaga. Ya. Tapi kalau senyum nggak pakai suara pun cuma gini. Ternyata sekecil itu kebaikan yang tanpa tenaga, susah-susah, termasuk perkara kema'rufan di sisi Allah, dan Allah akan balas. Makanya tidak boleh disepelekan walaupun cuma modal senyum. Jadi mulai hari ini kalau pengen dapat banyak pahala, datang ke masjid banyak-banyaklah senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nah, ini bahaya, bukan ke masjid nanti, ke rumah sakit jiwa atau psikiater gitu ya. Senyum, kata Ustadz pahala, tak ada orang pun. Nah, ini gila nanti ya. Ya. Dan ternyata ini satuan amalan paling kecil. Kalau di hadis sebelumnya, walaupun kamu menggeser gangguan dari jalan, kan? Hadis sebelumnya gitu. Saya sampai berani menafsirkan, walaupun bapak ibu lewat jalan ada batu runcing, tendang pakai kaki, dul, itu sudah pahala di sisi Allah. Kenapa? Gara-gara apa yang kita buat, orang berikutnya tidak akan terkena mudarat di jalan itu. Itu maksudnya ya, yuhitul adza anit thariq, menghapus keburukan dari jalanan. Nah, coba saya tanya, menggeser batu tadi sama senyum mana lebih ringan? Mana lebih mudah? Mudah senyum lah ya. Kalau geser pakai tenaga, nunduk dulu. Tapi kalau senyum enggak, cuma modal tampakkan gigi atas saja. Nah, gitu kan. Ternyata hal itu pahala. Apalagi ditambah Assalamualaikum Pak Arifin, Masya Allah, pakai salam ya kan. 1 salam 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30 pahala. Banyak pahalanya sebenarnya. Oleh karena itu nanti banyak di akhirat kalau kita termasuk orang yang attitude-nya baik, akhlaknya baik, mudah tersenyum, menyenangkan orang, memberi salam, ada loh pahala-pahala yang kita tak sangka-sangka dihitung Allah. Nah, biarlah itu jadi timbangan mizan kita, tambahan-tambahan kita ya. Dan kita tidak boleh dalam Islam menyepelekan sedikit pun kebaikan. Misalnya ya, misalnya ada saudara kita nampak sama kita infak ke kota infak, aku nak infak dulu lah 1000 perak, di komen, engkau sedekah cuma 1000, cuma lagi dia bilang. Sementara kata Allah apa? Kemakrufan sedikit pun tidak boleh kau remehkan. La tahqiranna, ya, jangan pernah engkau minal ma'rufi syai'an, merendahkan atau menyepelekan kebaikan sedikit pun nggak boleh ya. Karena apa? Karena ternyata banyak orang-orang yang termasuk orang-orang solihin terdahulu justru mendapat kemuliaan gara-gara perkara remeh-temeh yang kecil, nggak berat, tapi rutin dia lakukan. Contohnya apa? Ini nggak remeh-temeh. Contohnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ini kan dia ada mulazamah, ya, membiasakan bifi'lin khairat, melakukan perbuatan baik, dan itu menurut kita sih minimalis, nggak pakai uang, ya. Tapi amalan Bilal yang kecil ini tapi rutin, justru ini yang membuat mata Nabi terbelalak. Kenapa? Kok Bilal uritul jannah,
aku diperlihatkan tentang surga dan aku melihat na'laika fil jannah. Aku kenapa bisa lihat ada 2 sendal kamu di surga? Sampai Nabi bilang, amalan apa Bilal? Engkau masih di dunia, aku disuruh survei ke surga. Ketika aku lihat di surga, kok ada pula sendalmu di situ? Amal apa itu Bilal? Ternyata amalannya Pak bukan sedekah 1 juta dinar, bukan yang buat Bilal masuk surga sendalnya. Kalau sendalnya saya sudah DP, orangnya insya Allah. Bayangin, ya. Saya kalau boleh naro, ya, saya punya sendal di surga, saya udah ambil kapling. Semua pasti kita mau. Tapi Bilal rupanya sendalnya udah masuk ke dalam surga. Kita pikir apa? Wah, dia sedekah 1 juta dinar, dia wakaf bangunan besar. Pikiran kita begitu. Dia sholat malam 11 rakaat, baca 5 juz, baca 10 juz. Bukan. Amalan Bilal tuh nggak berat-berat sangat. Tapi apa? Kecil, rutin, mudawamah, istiqomah. Rutin, berkelanjutan walaupun kecil. Makanya jangan pernah meremehkan. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak lakukan sedikit pun illa atawadda wa usalli ba'daha raka'ataini atau kama qala Rasulullah. Ya Bilal, ya Rasulullah, aku enggak pernah lakukan apa-apa kecuali idza tahaddatsu, kalau aku berhadas batal, entah kentut, entah pipis, entah BAB, kemudian aku ambil wudu lagi dan aku sholat 2 rakaat. Ini enggak dibilang nama sholatnya, tapi kalau kata ahli fikih ini namanya sholat syukrul wudu. Karena memang Nabi itu jarang nama-namain nama sholat. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di kitab fikih sunnah Said Sabiq tentang sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih, itu nggak pernah Nabi namain namanya. Yang nama itu ahli fikih dan ulama-ulama nasional. Boleh. Contohnya sholat tobat, ya. Hadisnya itu hasan dan bunyi hadisnya itu idza yadzabu abdi dzamban, tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa, ya, thumma yaqumu, kemudian dia berdiri, wa yatawadda, dan dia berwudu, wa yusalli raka'ataini, dan dia salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Itu gak dibilang nama sholatnya, tapi barang siapa yang buat dosa, dia ambil air wudu, dia berdiri, dia sholat 2 rakaat, habis sholat dia istighfar, Allah ampuni dosanya. Kata para fuqaha, ini namanya sholat taubat. Walaupun Nabi gak pernah namain hadhihi, ya, salatu taubah, nggak pernah Nabi bilang. Pokoknya begitu, kalau habis dosa 2 rakaat minta ampun, istighfar, termasuk salat taubah. Salat hajat juga begitu, nggak ada namanya ini salat hajat, nggak. Nabi, ya, barang siapa salat 2 rakaat thumma sa'ala, kemudian meminta permintaan kepada Allah, maka aku akan kabulkan, gitu. Dalam hadisnya begitu. Nah, ternyata yang dilakukan Bilal, Pak, bukan amal yang kelas-kelas berat. Enggak susah-susah sholat 11 rakaat, 5 juz, 10 juz, enggak. Dia cuma kalau batal wudu, dia ambil wudu, sholat 2 rakaat, ringan-ringan aja 2 rakaatnya, selesai berkegiatan. Jadi Bilal sehari-hari hampir selalu mudawamatul wudu, dia berwudu terus. Kalau batal, dia ambil wudu lagi, ya, nanti dia sholat lagi. Itu ternyata yang membuat Bilal sendalnya masuk surga. Nabi aja sampai terbelalak matanya. Amalan apa sih Bilal? Rupanya sholat syukrul wudu. Walaupun para ahli fiqih mengambil 2 aspek. Apa sih amalan yang bikin Bilal tinggi? Yang pertama tadi, selalu berwudu kalau batal. Yang kedua, sholat syukrul wudu setiap habis wudu. Terserah mana-mana. Tapi kalau kita lihat, kita inventaris, ini bukan termasuk amalan wajib. Amalan sunnah juga bukan amalan sunnah yang berat-berat sangat, Pak.
Kecuali kayak kita disuruh sholat duha 8 rakaat, bacaannya 1 juz, nah itu berat. Ini cuma sholat syukurul wudu 2 rakaat setelah wudu, kan ringan ini. Tapi ternyata yang ringan, yang dianggap enteng, yang gak diperhatikan orang lain, jadi modal Bilal bin Rabah bisa offside sendalnya mendahului orangnya. Offside di surga tuh nggak larangan, Pak. Kalau offside main bola dilarang. Kenapa? Kalau kita badannya lebih depan daripada musuh, nah itu kena prit offside. Tapi kalau masuk surga sendalnya offside boleh, nggak diprit. Kenapa? Itu prestasi. Tandanya apa? Dia sudah min alamatil jannah, tanda-tanda ahli surga. Dan jarang sahabat yang dapat fasilitas janji VIP seperti ini, kecuali Bilal, dan ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ternyata amalannya kan ringan. Walaupun ada satu aspek lagi diperhatikan ulama dari kisah Bilal tadi apa? Hendaknya ya setiap muslim punya satu amalan andalan masing-masing, kan beda-beda kita. Terserah pilih apa. Ya, makanya disebut likulli rajulin maziyah. Setiap orang punya kelebihan. Terserah. Kalau Bilal ngambilnya apa? Sholat 2 rakaat setelah wudu. Dan ternyata kata para ulama, kita bisa ambil hadis itu tentang kisah Bilal menjadi salah satunya. Misalnya ada di antara teman-teman ingin masuk surga dengan amalan khusus. Apa amalannya? Saya bangun jam 3 malam istighfar 50 kali. Gak usah banyak-banyak, 50 aja. 50 tuh 5 menit aja gak sampai, Pak. 5 menit aja gak sampai. Bangun, wudu, sholat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu udah 10 kali 5, coba. Sebentar aja, berapa detik saja. Setiap malam kalau tak ada halangan kita rutin seperti Bilal lakukan. Bisa-bisa itu amalan yang jadi kunci kita masuk surga. Terserah Bapak Ibu jemaah pilih kira-kira amalan ringan yang bisa dimudawamahkan apa, pilih aja. Ada yang mungkin setiap habis sholat subuh saya sedekah masuk trommel masjid 1.000 perak, biarpun 1.000 perak. Kalau 5.000 lebih bagus, 10.000 mantap, 100.000 bangkrut, enggak lah, enggak bangkrut lah sedekah tuh, tenang ya. Walaupun 1.000 saya contohin dari yang apa, tapi kita jadikan itu amalan andalan. Kalau kata orang Betawi, ini amalan gacoan gue nih, gacoan. Gacoan itu kayak ini udah pegangan kita, andalan kita. Terserah apa, bangun malam atau setiap mau tidur baca Al-Mulk, ya kan gampang itu, termasuk sunnah juga. Ya, atau setiap pagi sedekah sarapan 1 bungkus buat tukang sapu-sapu. Tiap pagi paling berapa? Nasi lemak 7.000 ya. Atau setiap hari bersihkan 3 meter halaman tetangga, ya rutin. Jangan-jangan yang kecil itu kita rutinkan, itu jadi modal kita masuk surga. Jadi nggak usah berat-berat, tapi setidaknya kita punya satu amalan rutin yang kita andalkan. Bilal itu memang nggak pernah luput lah. Kalau beliau mampu, tidak ada uzur, batal dia wudhu lagi, dia sholat. Itu yang dia pegang betul. Padahal Bilal bin Rabah selain amal muadzinnya kan paling tinggi kan fadilahnya. Selain amalan muadzin, nggak ada yang pro sangat Bilal itu. Bilal itu bukan termasuk yang hafiz, yang alim Qur'annya begini, enggak seperti Abdullah bin Mas'ud, enggak seperti Abu Bakar, enggak seperti Ali. Tapi ternyata yang bikin dia masuk surga sendalnya justru amalan yang nggak diperhatikan yang lain, tapi diambil dia jadi andalan. Dan contohnya Bapak Ibu teman-teman terserah mau apa aja. Tadi saya contohin istighfar jam 3 malam 50 kali, atau sedekah habis sholat subuh 1.000 perak, ya, atau baca tasbih misalnya habis asar saya mau baca tasbih lah 50 kali. Itu aja pegang, tapi kita rutin, kita terus mudawamahkan. Mudah-mudahan amalan itu akan jadi kunci kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimensinya ya terserah, ambil masing-masing yang Bapak Ibu punya. Ya, kayak saya punya teman gini.
Teman saya punya amal andalan apa? Dia ini servis AC. Tapi setiap servis ke masjid dia free kan semua. Saya bisa kenalin. Tapi Nurul Islam mudah-mudahan banyak infaknya bisa pasang AC nanti. Amin ya. Insya Allah ini masjid saya yakin maju. Asal pengurus jemaah kaum muslimin kompak, kita makmurkan ini maju. Lama-lama nanti pakai AC kayak di Batam. Nah itu ada namanya Mas Agus. Dia kalau servis di masjid nggak mau ambil pungut pak. Ya nggak mau ambil pungut. Ya itu biarlah jadi andalan saya. Saya kan nggak bisa kayak dia. Saya nggak punya ilmu mekanik AC. Tapi dia ambil sesuai keahliannya. Ya bisa saja itu jadi kunci dia masuk surga. Terserah bapak. Kayak saya milih begini. Saya punya santri. Saya mau biayain santri pakai gaji saya nggak punya gaji. Gaji saya bukan PTT, GTT pak. Gaji tidak tetap. GTT, GTJ gaji saya itu. Gaji tidak tetap, tidak jale. Terus saya pengen punya santri yang saya bina seperti Andre dan kawan-kawan, seperti Yuda, Mukhtar. Saya kan nggak punya duit. Saya punyanya apa? Ilmu aja. Ilmu itu pun modal nekat gitu kan, ilmunya pas-pasan juga. Jadi macam mana dulu waktu saya pertama kali buka RTQ ini, Mukhtar biar tahu, kata istri saya, betul tak bang, bisa tak ngasih makanan orang? Ini tak main-main kan. 10 awalnya akhwat, 10 ya, kemudian pulang 1 jadi 9. Bismillah, oh saya nekat gitu kan. Abang gajinya dari mana? Anak orang tidak boleh putus makannya gitu kan. Iya kalau sudah kita bikin program ya harus tanggung jawab, saya bilang begitu. Nah Zidan tahulah awal-awal tuh ya, awal-awal. Akhirnya apa? Gini aja, saya kan punya majelis ibu-ibu. Ada ibu-ibu ini kan kalau suruh patungan paling cepat pak. Wih begini pak sosialnya. Akhirnya ada majelis yang setiap saya ngisi, saya tidak ambil amplopnya. Saya ajuin proposal ke ibu-ibu, mau nggak ibu-ibu jadi donatur santri? Ibu-ibu kumpulin pakai kaleng, nggak usah kasih amplop saya, gitu. Tapi nanti uangnya itu saya pakai untuk operasional rumah tahfiz. Saya tidak punya uang, tapi punya ilmu yang bisa dijadikan value, gitu kan? Itu aja saya jadikan. Alhamdulillah sampai sekarang kalau penglihatan saya santri nggak pernah susah makan, gitu. Gimana Andre? Pernah kelaparan deh? Coba tanya, makannya tempe terus, tahu terus nggak? Antum tanya di pondok yang bayar tuh, tanya yang bayar tuh, makannya apa? Nggak semua pondok yang bayar pasti mewah. Saya punya keponakan ada di Batam, ada salah satu pesantren. Saya tanya gini, nah seminggu makanannya berapa kali? 1, katanya. Hari-hari lain 2 T, oh apa? Tahu tempe. Nah antum? Enggak kan? Enggak kan Mukhtar? Ya itu. Ya mungkin ini jalan saya nggak punya uang, bukan orang kaya, anggota dewan nggak jadi juga kan, wali kota bukan, nggak punya gaji tetap, ya pakai ilmu ini. Nah mungkin inilah saya berharap kepada Allah. Makanya setiap khataman anak-anak santri, saya selalu menangis. Kenapa? Saya takut Allah nggak terima amal itu, takutnya ada bangga gitu kan, takutnya ada ujub. Itulah modal, dan masing-masing kita punya dimensi pak. Masing-masing kita punya dimensi yang silakan jadikan itu amalan andalan. Cuman sifatnya kalau ingin seperti Bilal nggak boleh putus, mudawamah. Mudawamah itu artinya kontinuitas, terus komitmen, susah senang dilakukan gitu. Jadi misalnya tadi amalannya pengen istighfar setiap jam 3 malam 50, capek ngantuk usahakan bangun, kecuali memang udah tepar nggak bisa bangun. Itu komitmen. Baca Al-Mulk misalnya, saya pengen baca Tabarok Ustaz setiap mau tidur, baca, mau ngantuk kek, mau istri menggoda kek di sebelah, baca dulu ya. Udah ngantuk capek baca, walaupun harus tidur dalam sambil membaca. Banyak yang gitu cerita, Ustaz salah satu amalan sunnah mau tidur apa? Baca Al-Mulk. Saya baca Ustaz. Jadi kalau ibu baca 1 surat habis, kadang-kadang jangankan 1 surat, 1 ayat aja tak selesai saya udah tidur gitu.
Tabarakalladzi biyadihi, gitu kan. Kalau baca Quran kita cuma ngantuk, Pak. Coba baca Facebook. Kuat kan? Tapi kalau baca Quran baru 2 ayat kayaknya 5 ton kepala nih. Terus gimana nih? Allah mah nggak bakal pelit. Sudah dihitung baca Al-Mulk penuh walaupun setengah mimpi. Nah itu yang maksud saya. Kalau Bilal dia komit, apapun keadaannya dia berusaha wudhu lagi, dia sholat syukur wudhu. Terserah. Masing-masing kita punya amal yang beda-beda. Ya, misalnya kayak Rian, calon sarjana hukum, punya kantor, law and office misalnya gitu ya. Kemudian nanti buka kantor pengacara komersil, tapi ada misalnya setiap 1 hari saya buka konsultasi hukum gratis buat kaum duafa. Kan gitu. Jangan kalah sama Hotman Paris. Hotman Paris tuh ada konsultasi gratis di Kopi Joni. Itulah yang naik rating dia kan. Masalah-masalah besar Hotman Paris itu nggak dibayar. Sementara kalau kita konsul sama pengacara, Pak, konsultasi aja udah mahal 1,5. Walaupun beda-beda ya. Nah, jadi sebenarnya banyak amalan yang bisa kita jadikan andalan. Ya, terserah kreasi kita masing-masing ya. Dan yang penting kita lakukan secara mudawamah, berkelanjutan. Hadis yang ke-6. As-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama, sulama ini artinya ini sendi-sendi ya, setiap sendi-sendi manusia ada sedekah atasnya. Nah, jadi sendi-sendi kita itu ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari ketika matahari terbit, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, kamu mendamaikan 2 orang nilainya sedekah ya. Misalnya baru bangun ya, di rumah adik sama kakak kita bertengkar, kita damaikan, ternyata berpahala sedekah ya. Ini kata Nabi yang pertama, ketika matahari baru terbit, ta'dilu bainal itsnain shadaqah, kamu mendamaikan 2 orang yang bertikai itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, kamu menolong orang yang mau naik kendaraannya, sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau engkau membantu orang yang mau ngangkat bawaannya di atas kendaraannya. Misalnya bapak kita mau pergi kerja, dia naik motor, kita bantu angkat tasnya, itu apa nilainya? Sedekah. Lihat, jadi banyak kebaikan yang kita gak anggap kan, padahal itu di sisi Allah dianggap apa? Setara seperti amalan sedekah. Yang berikutnya kata Nabi apa? Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimatut thayyibah itu apa? Perkataan yang baik. Banyak ahli hadis mensyarah maksudnya zikir. Enggak. Maksudnya yang lebih rendah dari zikir ini apa? Ya, kamu berkata buat orang lain senang, itu saja sudah sedekah. Ya, kita ngomong yang membuat orang lain senang. Misalnya ini kita kadang nggak nyangka ini loh kebaikan. Kita bangun pagi, mama kita siapkan sarapan, habis itu kita bilang jazakillah ya mak, terima kasih ya mak, sedekah pahalanya. Coba, karena apa? Kalimat yang baik kan, bersyukur kepada orang yang baik sama kita. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Atau apa saja. Saya lihat syarahan para ulama, kalimatut thayyibah enggak mesti harus subhanallah, enggak. Ya, an tatakallam bisyai'in tasur bihi qaulika shadaqah. Kamu berbicara, kata-kata kamu itu bikin orang yang dengarnya bahagia, itu sudah sedekah. Ya, itu sudah sedekah. Kemudian kata Nabi, bikulli khotwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kamu berjalan menuju salat sedekah. Wa tumitul adza anit thariq shadaqah. Nah, sama nih kayak kemarin, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaihi. Ini hadis
dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat, ternyata banyak hal-hal yang selama ini kita anggap remeh kan, kita nggak pandang kan, tapi ternyata apa? Perkara itu bernilai setara sedekah. Makanya kata para ulama dalam syarahannya apa? Ya hadzal ya af'al ta'dilu ya setara ya bi ajri sedekah, dengan pahalanya orang bersedekah. Padahal urusan tadi selama ini kita nggak kira itu amal soleh. Kita anggap itu keseharian biasa. Bilang terima kasih sama mama kita biasa. Ternyata apa? Kalau itu termasuk kalimatut thayyibah tasurru fi qalbiha, membuat hati dia senang, berhitung sedekah. Ya, makanya dalam ilmu parenting keluarga, kemudian hubungan suami istri, salah satu kalimat thayyibah adalah jangan jadi orang yang pelit give thanks. Jadi orang yang gampang bilang terima kasih, walaupun itu wajib dilakukan dia. Nah, kebanyakan istri gugat cerai ya, itu gara-gara apa? Suaminya tidak pandai give thanks. Latih anak kita untuk belajar give thanks. Give thanks itu maksudnya mudah mengucapkan terima kasih walaupun orang itu biasa ngasih kita. Latih, Pak. Walaupun istri kita lagi malas masak, dia beli milender di depan, balik gitu ya. Nah, memang dia tugas bantu kita, tapi kita bilang syukron ya mama, syukron ya umi, syukron ya istriku, syukron ya sayang, makasih ya, membuat dia senang. Ternyata itu amal soleh. Ya, jangan dikira itu gak dinilai. Makanya bahkan disebut tadi kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi dari badan manusia ada sedekahnya. Apa itu sedekahnya? Salat duha, Pak. Makanya orang yang salat duha 2 rakaat di pagi hari, dia sedekah buat sendi-sendinya. Coba, luar biasa kan? Dia sedekah buat sendi-sendinya, begitu banyak manfaatnya. Dan ternyata kita gak anggap itu bernilai sedekah. Kita tahunya sedekah itu harus pakai uang saja. Kalau yang pakai uang itu namanya infak. Makanya harus tahu apa yang namanya sedekah, apa yang namanya infak. Kalau infak itu harus material. Ya, misalnya saya mau infak senyuman, gak bisa. Ya, kalau senyuman namanya sedekah. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu di depan saudaramu sedekah. Salat duha sama sendi-sendi sedekah, kan gitu. Ucapan yang baik sedekah. Makanya kalau bapak ibu suka bingung, apa Ustaz perbedaan sedekah dan infak? Infak itu sifatnya material.